Bismillahirrahmanirrahim. Kajian buku Quantum Ikhlas, melanjutkan pembahasan sebelumnya dari buku yang sempat menjadi mega bestseller di Indonesia, diterbitkan di tahun 2007, yakni buku Quantum Ikhlas. Saya pribadi merasa buku ini cukup berkesan dan cukup memberikan warna dalam perjalanan hidup saya. Ditulis oleh Bapak R.B. Sentanu. Sudah ada beberapa video yang saya buat sebelumnya, khususnya yang membahas bab pendahuluan dan bab 1 dari buku Quantum Ikhlas ini. Dan sekarang saya akan lanjutkan pada pembahasan bab 2 yang berjudul Manusia Seharusnya Ciptaan yang Sempurna. Ini pada bagian yang pertama, part 1. Ada beberapa subbab di bab yang kedua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia sebagai khalifah. Ada kutipan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa di dalam dirimu, di dalam diri kita semuanya sejatinya tersimpan kekuatan tak terbatas. Kita tidak sekedar hanya badan wadak ini saja, kita tidak sekedar tubuh fisik ini saja, tapi secara batin, pikiran, perasaan, kesadaran, kita terhubung dengan segala sesuatu. Doa-doa kita, harapan-harapan kita, niat-niat tulus kita punya dampak yang sangat besar terhadap dunia yang kita jalani. Di dalam diri kita tersimpan kekuatan yang luar biasa. Ini bukan perkataan sembarang orang. Beliau adalah Imam Ali bin Abi Thalib, salah satu Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kita juga akrab dengan istilah bahwa kita ini diciptakan sebagai khalifah atau khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Nah, Pak R.B. Sentanu memiliki definisi bahwa yang disebut khalifah adalah manusia yang memiliki kesadaran yang tinggi, tidak hanya pengetahuan yang banyak, ya, tidak hanya pengetahuan yang luas, wawasan yang kaya, tetapi juga kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran yang tinggi? Manusia dengan kesadaran tinggi itu diantara ciri-cirinya adalah ketika berikhtiar, berupaya melakukan apa-apa yang bisa dilakukan untuk menggapai niat-niatnya, dia lebih mengandalkan kekuatan doa, ya, harapannya kepada Tuhan, ya, doa-doa yang dilantunkan di hatinya dibandingkan sekedar upaya fisiknya, upaya pikirannya, apalagi upaya ototnya. Jadi lebih mengandalkan kekuatan batin yang berupa kekuatan hati. Nah, manusia dengan kesadaran tinggi, dia lebih menyadari bahwa realitas hidup yang dia jalani, peristiwa-peristiwa dalam hidup yang dia alami dalam keseharian, itu lebih disebabkan, lebih ditentukan atau lebih banyak kontribusi dari kualitas pikiran, perasaan, prasangkanya, kualitas hati dan pikirannya ketimbang sekedar tindakan-tindakan fisiknya. Jadi tidak sekedar melakukan, ya, sesuatu tindakan-tindakan fisik, tapi juga ada ruhnya berupa pikiran, perasaan, niat-niat tulus, ya, harapan-harapan yang positif, ya, prasangka-prasangka yang baik. Ini sangat penting sekali untuk kita juga refleksikan apakah dalam kehidupan sehari-hari kita juga sangat memperhatikan bagaimana kualitas pikiran dan perasaan kita dalam menjalankan aktivitas kita, dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dalam menunaikan amanah kerja kita sehari-hari. Dan Pak Nunu memotret fenomena bahwa ada banyak orang yang melakukan berbagai macam tindakan, berbagai macam hal dalam upayanya menggapai goal, menggapai target, cita-cita dan seterusnya, tetapi kok justru sering tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, tidak mendapatkan hasil yang menggembirakan. Pertanyaan besarnya adalah why? Kenapa? Mengapa? Bahkan bisa membuat orang putus asa atau frustrasi, sudah melakukan ini itu bla 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 bla, tetapi hasil seperti yang diharapkan
tidak kunjung atau belum kunjung didapatkan. Why? Sedangkan sisi lain, orang yang senantiasa dalam dia berikhtiar, dalam berupaya melakukan apa-apa yang diyakini bisa menghantarkan pada perwujudan cita-cita dan niat-niatnya, dia berikhtiar dengan tekun, dengan hati dan pikiran yang tenang, juga dipenuhi rasa syukur dan bahagia, dan itu disebabkan karena mindsetnya berupa keyakinan, kepercayaannya kepada bahwa Tuhan itu selalu pasti ya memenuhi apa-apa yang dia butuhkan. Ya, nampaknya justru lebih mudah untuk menggapai apa yang diinginkan, seperti lebih sederhana gitu. Langkah-langkahnya nampak lebih efektif dan efisien, dan seperti lebih diberkahi hidupnya. So, apa yang membedakan ini? Kemudian ada pertanyaan reflektif dari Pak Nunu, apa sih sebenarnya hubungan antara ketaatan ya dalam beribadah dengan tingkat kesuksesan dan kebahagiaan? Apakah ada korelasi antara ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan dengan kualitas hidup seseorang? Tentu sangat erat kaitannya. Walaupun kita juga menyadari bahwa ketaatan kita dalam beribadah kepada Tuhan itu merupakan suatu perintah ya, dan tidak harus kita kait-kaitkan atau kemudian kita menuntut agar kualitas hidup kita sama seperti yang kita harapkan. Karena ini dua hal yang berbeda. Yang satu adalah perintah, yakni perintah untuk taat kepada Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan sebagai kita sebagai hambanya. Sedangkan bagaimana kualitas hidup kita, tentu semuanya itu merupakan pemberian dan sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan. Ya, namun demikian Tuhan juga menjanjikan bahwa ketika kita ingin mengubah kualitas hidup kita, maka Tuhan akan mengubahnya dengan syarat kita mengubah apa-apa yang ada di dalam diri kita, khususnya kualitas mindset kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kualitas diri kita. Mengapa walaupun kok sudah berusaha menjadi orang baik, katakanlah juga sudah taat beribadah, sudah taat berdoa, tapi nampaknya kesuksesan dan kebahagiaan yang diharapkan kok seperti menjauh gitu, kualitas hidupnya tidak seperti yang diharapkan. Why? Kenapa? Bahkan Nunu menyampaikan ada informasi yang kita terima, dapatkan bahwa banyak ibadah yang kita lakukan ternyata sia-sia, hanya memberikan lelah, lapar, dan haus. Nah, jawaban Pak Nunu terhadap ini semuanya adalah karena bisa jadi kita itu lupa mengajak, ya dalam tanda kutip, mengajak hati kita dalam menjalankan itu semuanya. Kita dalam ketaatan kita dalam beribadah, ya perbuatan-perbuatan baik kita hanya sekedar tuntutan atau kewajiban. Kita belum menyertakan hati kita, sehingga perasaan bahagia yang semestinya kita dapatkan, perasaan tenang, perasaan damai yang semestinya satu paket kita dapatkan ketika kita menunaikan ibadah-ibadah tersebut, ketika kita mengajak hati kita dengan penuh kesadaran, itu belum bisa kita dapatkan ya ketika kita nggak mengajak hati. Lain halnya ketika kita menunaikan kewajiban, katakanlah dalam agama Islam, syariat Islam, kita dalam sholat, dalam kita berpuasa, dalam kita berzakat, dalam kita menunaikan ibadah haji, bersedekah, dan amalan-amalan soleh lainnya, kita juga menyertakan hati kita. Kita juga melakukannya dengan penuh kesadaran. Maka perasaan bahagia yang kita dapatkan dengan menunaikan itu semuanya, insya Allah akan berdampak terhadap kualitas hidup kita. Perubahan di dalam diri kita insya Allah akan tercermin dalam perubahan kualitas hidup kita. Saat kita mengubah diri kita menjadi lebih baik melalui syariat-syariat agama yang kita lakukan dengan mengajak hati dan kesadaran kita, insya Allah Allah akan menjadikan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang berdasarkan pemahaman saya dicoba untuk disampaikan oleh Pak RB Sentanu. Nah, di chapter berikutnya, Pak Nunu menceritakan tentang kisah hidup beliau yang luar biasa, ya, yang ajaib gitu. Bahwa beliau sudah menikah selama 6 tahun, tapi belum dikaruniai keturunan. Kemudian saat beliau berkonsultasi dengan androlog senior di Jakarta, disebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium didapati Pak RB Sentanu mandul. Jadi tidak ada sel sperma di air maninya.
ya tidak ada sel spermanya. Bahkan disebutkan pabrik benih ya di reproduksinya tutup, sudah tidak bisa berproduksi dan mustahil itu untuk diperbaiki. Tapi nyatanya Pak Nunu merespon itu dengan sikap bersyukur, karena beliau menjadi sadar, jadi tahu duduk perkaranya apa, kemudian beliau berfokus pada oke, sekarang apa yang bisa dilakukan. Nah, kemudian beliau melakukan berbagai macam ikhtiar yang ada yang di-share di buku tersebut, dan nanti insya Allah kita bahas. Dan alhamdulillah kira-kira 3 minggu setelah beliau konsultasi yang pertama itu, kemudian dicek kadar spermanya di tubuh beliau, ternyata dari 0% dalam 3 minggu sudah meningkat menjadi 30%, dan membuat keterkejutan ya dokter androlog senior tersebut. Dan alhamdulillah setelah kira-kira setahun kemudian Pak Nunu dikaruniai seorang keturunan. Ini diantara yang hikmah yang beliau dapatkan, bagaimana kita merespon fakta, khususnya fakta-fakta kejadian yang tidak kita inginkan, tetap dengan syukur kepada Allah, dengan ucapan hamdalah. Artinya minimal kita tahu duduk perkaranya seperti apa, bagaimana kita melatih diri kita. Mungkin agak memaksakan diri di awal, tapi kita berlatih untuk merespon fakta kejadian, khususnya kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, dengan syukur, dengan ucapan syukur kepada Allah. Kemudian ini sharing dari Pak Nunu bahwa latihan beliau menggunakan audio Alphamatic Brainwave ya, itu menjadikan hati beliau lebih ikhlas gitu, lebih bisa menerima, lebih ridho terhadap fakta-fakta tersebut tadi ya. Kalau kita nanti dengan berlatih menggunakan audio Alphamatic Brainwave ini, diharapkan kita juga gitu, hati kita lebih mudah untuk menerima, lebih mudah ridho, lebih mudah bersyukur terhadap apapun fakta-fakta kejadian, peristiwa kejadian yang kita alami sehari-hari. Ya, kemudian ketika kita berdoa dan bermohon kepada Allah dalam kondisi yang demikian, yaitu kondisi hati yang tenang, kondisi hati yang ikhlas, berserah kepada Allah, maka kita lengkapi ya, kita berdoa berikhtiar dengan penuh ketekunan dan sikap tawakal, berserah diri kepada Allah, ditambah dengan keyakinan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Insya Allah kalau satu paket ini kita laksanakan ya, dalam kondisi khusyuk, pikiran kita tenang, hati kita damai, kita berserah diri kepada Tuhan, kita berdoa dan berikhtiar, kita tekun dan kita yakin bahwa semuanya dalam kuasa Allah, tentu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka insya Allah cepat atau lambat apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah. Nah, rangkumannya adalah Alphamatic Brainwave audio, latihan untuk masuk ke gelombang otak alfa dan theta ya. Tentu ini adalah salah satu instrumen ya, tidak saklek ya, tidak dibatasi hanya dengan audio brainwave ya, bisa menggunakan pendekatan yang lainnya. Yang penting kita berlatih untuk mengantarkan diri kita memasuki gelombang otak relax alfa dan theta. Kemudian kita berlatih merespon segala sesuatu dengan penuh syukur, dan kita punya keyakinan bahwa keyakinan yang sangat kuat, kita ainul yakin dan hakul yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini insya Allah bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan, dan kita terapkan, kita aplikasikan dalam meraih tujuan-tujuan hidup kita atau meraih sukses yang kita harapkan. Dan Pak Nunu menyampaikan bahwa sejatinya ada dasar-dasar ilmiah yang logis yang bisa dipertanggungjawabkan secara empiris ilmiah tentang terjadinya apa yang kita sebut keajaiban, atau mudahnya kita sebut dengan kemudahan-kemudahan atau kejutan-kejutan yang kita tentu senang ketika mengalaminya. Dan kita yakini, Pak Nunu menyampaikan kepada kita semua bahwa insya Allah kita mampu untuk menciptakan hal-hal tersebut ya, keajaiban-keajaiban, kesuksesan, prestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita mampu mengalami sendiri keajaiban-keajaiban, kemudahan-kemudahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini akan membuat kita semakin berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan, insya Allah. Kemudian subchapter berikutnya, bahwa bahagia itu adalah bawaan. Bahagia adalah fitrah. Fitrah berarti default factory setting atau bawaan kita ya.
bahwa kebahagiaan itu semestinya memang dimiliki oleh setiap manusia dan mudah diakses oleh kita semuanya, bahwa berdasarkan fitrahnya kita diciptakan dengan berbagai macam kelebihan dan kesempurnaan. Jadi bukan kelebihan dan kekurangan, tapi kelebihan dan berbagai macam kelengkapan, kesempurnaan yang kita miliki. Ini perlu menjadi mindset atau cara pandang kita, sehingga dalam menjalani hidup kita punya konsep diri yang positif, kita punya cara pandang, perspektif, paradigma yang positif, citra diri yang positif, bahwa kita punya kelebihan-kelebihan dan kita juga punya kesempurnaan. Bahwa kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Tuhan. Di antara semua makhluk yang Tuhan ciptakan, kita yakin bahwa kita manusia ini, ya, bahwa diinformasikan, disampaikan kepada kita bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaan Tuhan. Dan kita diciptakan dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Sifat kesempurnaan kita sebagai manusia, kalau kita ingin mengalami kesempurnaan kita sebagai manusia, ini kita bisa merefleksi atau merupakan refleksi dari sifat-sifat Tuhan yang 99 diantaranya tercantum di dalam Al-Quran. Kita menjadi pribadi yang kita punya potensi itu, menjadi pribadi yang pemurah, yang penyayang, yang kreatif, yang pemaaf, dan seterusnya. Bahwa kesempurnaan kita sebagai manusia itu merupakan fitrah atau takdir bawaan kita, sebagaimana memang kita diciptakan dengan kelebihan yang sempurna, ya. Kemudian ini ada pendapat dari Kabir Helminski yang dikutip Pak Nunu di buku Quantum Ikhlas mengenai sifat-sifat manusia sempurna. Menurut seorang penulis namanya Kabir Helminski, bahwa ada beberapa sifat. Yang pertama adalah manusia yang sempurna itu memiliki pengetahuan diri, ya, kita mengenal diri kita sendiri, khususnya kelemahan kita, kemudian keterbatasan kita. Karena itulah kita perlu berkolaborasi nantinya. Kemudian karakteristik kita tahu apa yang membuat kita bahagia, kita tahu apa yang membuat kita merasa senang, motivasi diri kita, apa yang aktivitas yang betul-betul kita nikmati, apa bakat kita, dan bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semuanya untuk memberikan kontribusi kepada sesama. Kemudian sifat yang kedua adalah setelah pengetahuan diri, memiliki pengendalian diri, mampu untuk membimbing diri dan mentransendensikan, ya, dorongan-dorongan nafsu. Artinya tidak mengikuti dorongan nafsu, tetapi mampu mentransendensikan, ya, mampu mampu mengendarai nafsu diri, mampu membimbing diri, ya, mampu mengendalikan, mengekang dan mengarahkan diri, khususnya dorongan-dorongan nafsu. Kemudian memiliki pengetahuan-pengetahuan yang objektif mengenai hal eksternal, hal di luar diri, dan itu berangkat dari hati yang sadar dan hati yang suci, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki itu digunakan orientasinya pada manfaat, pada menciptakan nilai tambah. Memiliki pengetahuan batin, yakni mampu mengakses bimbingan-bimbingan, intuisi, makna-makna dari dalam batin, dan ini tentu perlu latihan dengan mengasah intuisi, mengasah suara batin, dan perlu kebersihan diri. Tentu melalui diantaranya membersihkan batin, khususnya dari emosi-emosi yang merusak, emosi-emosi yang mengganggu, emosi-emosi yang tidak sehat. Kemudian kemampuan untuk hadir atau being present, ya, being now, ya, khusyuk secara sadar merasakan pengalaman, atau istilah yang populer sekarang adalah kemampuan untuk mindfulness, untuk hadir, ya, tidak terjebak pada memori masa lalu atau imajinasi tentang masa depan, tapi benar-benar hadir, ya, keseluruhannya, hadir pikiran, batinnya, tubuhnya pada momen saat ini di sini. Kemudian mencintai Tuhan dan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan tanpa motif kepentingan diri, tulus, ya. Kemudian meningkatkan perspektif ilahiyah, yaitu mampu melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialami atau yang diketahui, dan juga memandang sesama manusia dalam perspektif cinta, ya, perspektif kasih, dan juga perspektif ketauhidan, bahwa semuanya ini diciptakan Tuhan dan semuanya akan kembali kepada Tuhan. Kemudian intim dengan Tuhan, yakni menyadari hubungan dengan sumber ilahi. Ini diantara yang bisa saya telaah dari subchapter ini, yakni bahagia adalah fitrah. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pembahasan di subchapter berikutnya pada bab manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna.
Wallahu a'lam bishawab.